Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim penyangga yaitu kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuniar Putri dengan NPM 102230003. Dan nama saya Agung Fajar Sidik 1022 dan teman saya yang bernama 10223011. Dan kami dari tim penyangga, saya sendiri Aifatianka dengan NPM 104230004. Lalu saya Sepia dengan NPM 104230001. Baik, di sini kami tim pemateri akan memaparkan materi dasar dari standar costing yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Agung. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi standar costing atau biaya standar. Standar costing merupakan biaya yang seharusnya terjadi atau dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit barang atau jasa yang diperoleh dari estimasi kuantitas barang yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan biaya per unit dari barang tersebut. Nah, di sini ada 2 komponen, yaitu kuantitas barang dan biaya produksi per unit, Nah, selanjutnya di sini ada manfaat biaya standar. Yang pertama sebagai pedoman, yang kedua sebagai panduan kerja, dan yang ketiga sebagai panduan melakukan evaluasi, keempat sebagai alat pengendalian. Maksud yang pertama sebagai pedoman yaitu melakukan perencanaan produksi pada khususnya dan perencanaan perusahaan pada umumnya. Yang kedua sebagai pedoman kerja bagi jajaran pemimpin dan staf karyawan bagian produksi mulai dari manajer produksi, supervisor, kepala regu, dan karyawan produksi. Dan yang ketiga sebagai panduan melakukan evaluasi. Ini tentang efisiensi biaya produksi sebagai salah satu ukuran kinerja bagian produksi. Dan yang keempat sebagai alat bagi manajemen perusahaan dalam pengendalian biaya. Next. Selanjutnya, selisih biaya produksi atau total varian merupakan perbedaan antara biaya jumlah sesungguhnya untuk input produksi dengan jumlah biaya standar yang dibebankan pada produk yang dihasilkan. Selisih biaya bahan baku diantaranya biaya bahan baku sesungguhnya dan biaya bahan baku standar. Terdapat 2 model. Yang pertama model satu selisih, yang kedua model 2 selisih. Kalau misalkan perusahaan menggunakan model satu selisih, yaitu menggunakan selisih biaya bahan baku. Dan kalau misalkan perusahaan menggunakan model 2 selisih, yaitu menggunakan selisih harga bahan dan selisih kuantitas bahan baku. Next. Selisih biaya bahan baku, model satu selisih. Hasil dari selisih biaya bahan baku yaitu HSX dikali KST sama dengan kurang HS kali KS. Untuk rumus model 2 selisih, yang satu selisih harga bahan baku adalah HST dikurang HS dan dikali KS. Yang kedua selisih kuantitas bahan baku, SK sama dengan KST dikurang KS kali HST. Next. Di sini ada contoh kasus. PT Adidas adalah salah satu perusahaan yang memproduksi alat properti olahraga. Salah satu produknya berupa bola untuk sepak bola. Manajemen perusahaan menetapkan standar biaya produksi setiap 1 buah bola sebagai berikut. Bahan baku 2 meter persegi kulit sintetis,
harga kulit sintetis 100.000 per meter, jam kerja 4 jam, tarif tenaga kerja 20.000 per jam, dan data produksi dan biaya produksi pada mulai Mei 2020 disajikan sebagai berikut. Jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak 1.000 bola. Jumlah bahan baku yang dipakai selama bulan Mei adalah kulit sintetis sebanyak 1.900 meter persegi dengan harga kulit sintetis 110.000 per meter persegi. Jumlah jam kerja sebanyak 4 jam 4 kali 100 jam kerja. 4.100 jam kerja. Tarif tenaga kerja 25.000 per jam. Diketahui HST 100.000, HST harga standar bahan baku per unit itu 100.000. Kuantitas standar itu 2 kali 100.000 sama dengan 2.000. Harga sesungguhnya 110.000. Kuantitas sesungguhnya yang dipakai dalam produksi 1.900 meter. Perusahaan ini menggunakan contoh model satu selisih perusahaan ini. Penyelesaiannya adalah rumus selisih biaya bahan baku sama dengan selisih harga standar bahan baku per unit dikali kuantitas standar dikurang harga sesungguhnya bahan baku per unit dikurang kuantitas sesungguhnya. Lanjut, selisih biaya bahan baku sama dengan standar bahan baku per unit itu 100.000 dikali kualitas standar 2.000 dikurang harga sesungguhnya bahan baku per unit itu harga sesungguhnya bahan baku per unit itu adalah 110.000 dikali kuantitas sesungguhnya yang dipakai dalam produksi itu 1.900. Hasil dari yang dikalikan di atas adalah 200.000 dikurang 200 juta dikurang 209 juta sama dengan min 9 juta. Itu hasilnya merugikan. Di sini contoh kasus dengan menggunakan model dua selisih. Dan penyelesaiannya adalah selisih harga bahan baku yaitu 100.000 dari harga standar bahan baku dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya yang dipakai dalam produksi. Hasilnya adalah 10.000 dikali 1.900 sama dengan 19 juta. Ini merugikan. Selisih kuantitas bahan baku kuantitas standar dikurang kuantitas produksi. Di sini kuantitas standarnya 2.000 dan kuantitas sesungguhnya 1.900 dikali harga standar bahan baku. Hasilnya adalah 100 kali 100.000. Hasilnya 10 juta. Ini menguntungkan. Jadi perbedaan di atas adalah ketika perusahaan menggunakan model dua selisih, jadi ada bahan evaluasi. Jadi yang merugikan yang di selisih harga bahan baku atau di selisih kuantitas bahan baku. Ini ini model dua selisih itu untungnya di situ. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anton Ramdan. Next. Poin kedua yaitu selisih biaya tenaga kerja. Selisih biaya tenaga kerja merupakan
perbedaan antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Di itu ada unsur biaya tenaga kerja terdiri dari atas jumlah jam kerja dari jam kerja per unit. Black. Nah, di sini ada selisih biaya tenaga kerja. Perusahaan model 1 selisih biaya tenaga kerja dengan tarif standar BPK per unit dikali jam kerja standar dikurang tarif sesungguhnya BTK per unit dikali jam kerja sesungguhnya, yaitu perusahaan model 2 selisih dari tenaga kerja selisih dari tenaga kerja yaitu tarif standar BTK per unit dikurang tarif sesungguhnya BTK per unit dikali jam kerja sesungguhnya. Prinsip efisiensi tenaga kerja. Selisih efisiensi kerja jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif standar BTK per unit. Next. Selisih biaya tenaga kerja. Contoh ada kasus. Mereka dibahas adalah salah satu perusahaan memproduksi alat-alat dan produksi olahraga. Salah satu produksinya adalah sepak bola. Empat perusahaan menetapkan standar biaya produksi tiap 1 bulan. Satu buah bola sebagai ikut banding. 2 meter kulit sintetis, harga kulit sintetis 1.000 per meter, jam kerja 4 jam. Dari tenaga kerja yaitu 20 per jam, 20 jam. Data produksi dan biaya produksi pada bulan Mei sebagai sama bulan setelah. Jumlah bahan baku yang dipakai selama bulan Mei adalah kulit sintetis sebanyak 1.900 meter dengan harga kulit sintetis 110.000 per meter. Jumlah jam kerja sebanyak 4.100 jam kerja. Tarif tenaga kerja yaitu 25.000 per jam. Next. Selisih biaya tenaga kerja diketahui tarif standar BTK per unit yaitu 20.000. Jam kerja standar 4 kali 1.000 sedangkan 4.000 meter. Baik itu jam kerja sesungguhnya yaitu 4.100 jam. Perusahaan model 1 selisih penyelesaian rumusnya selisih biaya dikurang tarif standar BTK per unit dikali jam kerja standar kurang tarif sesungguhnya BTK per unit dikali jam sesungguhnya. STK yaitu 20.000 dikali 4.000 dikurang 25.000 dikali 4.100 sama dengan 20 juta dikurang 100 20 juta 500 sama dengan 22 juta 500 itu merugikan. Perusahaan model 2 selisih penyelesaiannya standar selisih dari tenaga kerja tarif standar BTK per unit dikurang tarif sesungguhnya BTK per unit dikali jam kerja sesungguhnya. Selisih dari tenaga kerja yaitu 20.000 dikurang
100 sama dengan 5.000 dikali 4.100 sama dengan 20.500, yaitu merugikan. Selisih efisiensi tenaga kerja. Selisih kerja standar dikali JS dikali tarif standar BTK per unit. Selisih efisiensi tenaga kerja yaitu 4.000 dikurang 4.100 dikali 20.000 sama dengan 100.000 dikali 20.000, 2 juta, yaitu mekan. Next, selanjutnya materi yang ketiga yaitu dilanjutkan sama Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik merupakan perbedaan antara BOP yang ditetapkan pada kapasitas standar dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Unsur BOP ini terdiri atas jumlah jam kapasitas produksi dan tarif BOP setiap kapasitas. Kapasitas ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis adalah estimasi aktivitas potensial maksimum yang dapat terjadi pada waktu tertentu. Kapasitas teoritis disebut juga dengan kapasitas ideal. Dan yang kedua yaitu kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas yang selama ini dicapai oleh operasi perusahaan. Angka kapasitas praktis ini juga bisa dihitung dari rata-rata capaian kapasitas beberapa periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kapasitas yang diperhitungkan berdasarkan kapasitas teoritis dipadukan dengan kapasitas praktis yang selama ini dicapai, dengan mempertimbangkan fluktuasi produksi dan asumsi produksi secara normal. Next. Selisih biaya overhead pabrik, di sini yang saya akan jelaskan yaitu 3 metode. Yang pertama model 1 selisih, yang kedua model 2 selisih, dan yang ketiga model 3 selisih. Model 1 selisih ini yaitu disebutnya dengan selisih BOP. Selisih antara BOP yang ditetapkan berdasarkan tarif dan kapasitas standar atau BOP standar dibandingkan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Lalu metode yang kedua yaitu model 2 selisih. Model 2 selisih yaitu ada selisih volume dan juga ada selisih anggaran. Selisih volume atau selisih tidak terkendalikan. Nah, selisih anggaran ini yaitu selisih yang terkendalikan. Lalu yang ketiga, metode yang ketiga yaitu model 3 selisih. Model 3 selisih di antaranya yaitu ada selisih volume, selisih efisiensi, dan selisih pengeluaran. Next. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumus dari model 1 selisih. Model 1 selisih rumusnya ini selisih biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik standar dibandingkan dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lanjut. Lalu di sini ada model 2 selisih. Yang pertama selisih volume. Selisih volume perbandingan antara BOP standar dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar. Rumusnya yaitu BOPS atau BOPST atau biaya overhead pabrik standar dikurangi dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar ini dicari menggunakan rumus BOPTN atau BOP tetap pada kapasitas yang direncanakan ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel pada kapasitas standar. Lalu selisih anggaran. Selisih anggaran ini selisih antara BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar dengan BOP sesungguhnya. Rumusnya yaitu selisih anggaran sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar dikurangi dengan BOP sesungguhnya. BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar ini rumusnya sama ya, BOPTN ditambah BOP VST. Lanjut. Nah, ini ada selisih biaya overhead pabrik metode 3 selisih atau model 3 selisih. Yang pertama selisih volume. Selisih volume ini sama rumusnya kayak tadi yang kedua. Biaya overhead pabrik standar dikurangi dengan ada selisih volume, selisih efisiensi, dan selisih pengeluaran. Selisih volume sama kayak yang tadi yang kedua,
metode dua selisih, di mana rumusnya yaitu selisih volume dikurangin dengan BOP standar, selisih volume sama dengan BOP standar dikurangin dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar. Lalu selisih efisiensi, yaitu selisih efisiensi sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar dibandingkan dengan atau dikurangi dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. BOP AS ini rumusnya yaitu BOPTN ditambah BOPVS. BOPTN adalah BOP tetap pada kapasitas yang direncanakan, sedangkan BOPVS yaitu BOP variabel pada kapasitas sesungguhnya. Lalu yang ketiga ada selisih pengeluaran. Selisih pengeluaran atau SP, rumusnya yaitu biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dikurangi atau dibandingkan dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, di mana biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya ini bisa dicari dengan cara BOPTN ditambah BOPVS. Nah, ada contoh kasus. PT Adidas adalah salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat dan properti olahraga. Salah satu produknya adalah berupa bola untuk sepak bola. Manajemen perusahaan menetapkan standar biaya produksi setiap 1 bulan satu buah bola sebagai berikut bahan berikut. Nah, di sini diketahui ada BOP variabel dengan waktu 4 jam, tarifnya 40.000 per jam. BOP tetap 4 jam dengan tarif 30.000 per jam. Data produksi dan biaya produksi pada bulan Mei 2017 disajikan sebagai berikut. Kapasitas produksi yang direncanakan adalah selama 4.200 jam kerja, jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak 1.000 bola, dan BOP yang sesungguhnya terjadi sebesar 296 juta dengan rincian BOP tetap 130 juta dan BOP variabel 166 juta selama 4.100 jam. Berdasarkan data di atas, hitunglah selisih BOP model 1 selisih, selisih volume dan selisih anggaran model 2 selisih, dan selisih volume, selisih efisiensi, dan selisih pengeluaran atau model 3 selisih. Nah, ini penyelesaian untuk model 1 selisih dulu. Dari soal yang tadi kita baca, diketahui ada kapasitas standar atau KST, yaitu sebesar 4.000 jam, kapasitas sesungguhnya 4.100 jam, kapasitas normal 4.200 jam, dan tarif tetapnya 30.000 per jam, 30.000 per jam, tarif variabel 40.000 per jam, dan BOP sesungguhnya 296.000 per jam, 296.000 juta. Kita hitung dulu model 1 selisih. Rumusnya yaitu biaya overhead pabrik standar dikurangi dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita cari dulu biaya overhead pabrik standarnya yaitu dari 4.000 jam dikali 70. 70 ini total dari biaya tetap dan biaya variabel. Lalu di sini kurang ya, nominalnya harusnya 280 juta. Nah, didapatlah hasil 280 juta untuk biaya overhead pabrik standar dikurangin dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 296 juta. Jika dibandingkan atau dikurangi, ini hasilnya yaitu negatif 16.000. Jika negatif itu kita sebut biasanya sebagai merugikan. Karena biaya standar yang kita perkirakan di awal itu lebih kecil dibandingkan biaya yang sesungguhnya terjadi, maka disebut dengan merugikan. Lalu metode 2 selisih. Yang pertama selisih volume. Rumusnya yaitu biaya overhead pabrik standar dikurangi dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar. Kita cari dulu BOP standarnya yaitu 4.000 dikali 70.000, hasilnya 280. Tadi udah dicari waktu kita ngerjain metode 1 selisih. Lalu BOPTN di sini 4.200 dikali 30.000, hasilnya yaitu 126 juta, dan BOPVS atau biaya overhead variabel standar 4.000 dikali 40.000 yaitu 160.000. Nah, kita jumlahkan hasilnya menjadi BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar, yaitu hasilnya 286 juta.
Nah, kita kurangi dari 280 juta dikurangi 286 juta, hasilnya yaitu negatif 6 juta. Nah, negatif 6 juta ini disebut dengan selisih merugikan. Lalu selisih anggaran SA yaitu rumusnya BOPAS atau biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar dibandingkan dengan BOP sesungguhnya. Kita cari dulu BOPAST atau BOP pada kapasitas standar. Ini udah kita cari sebenarnya di metode 2 selisih, yaitu hasilnya 126 juta dan biaya variabel standar itu kita juga sudah cari, hasilnya 160 juta jika ditotalkan menjadi 286 juta, dan BOPS-nya yaitu dari soal 296 juta. Nah, jika dikurangi dari 286 juta dikurang 296 juta itu hasilnya 10 juta. Nah, jika kita totalkan dari jika kita totalkan dari selisih volume dengan selisih anggaran itu hasilnya akan 16 juta. 16 juta itu sama dengan metode 1 selisih. Jadi sebenarnya hasilnya akan sama aja gitu. Lanjut. Nah, ini untuk metode 3 selisih. Metode 3 selisih diantaranya itu ada selisih volume, selisih efisiensi, dan selisih pengeluaran. Selisih volume itu kita cari dulu BOP ST-nya, yaitu dari 40.000 dikali 70.000 sama dengan 280 juta. Nah, untuk cari BOP yang dianggarkan pada kapasitas standarnya udah dicari juga ya tadi. Jadi 286 juta ditotalkan menjadi 6 juta. Ini rumusnya yang selisih volume itu sama kayak metode yang 2 selisih yang pertama. Jadi 6 juta ini totalnya. Nah, dilanjut ya. Ini untuk selisih efisiensi kita udah dapat BOP yang dianggarkan pada kapasitas standarnya 286 juta ditambah dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yaitu 290 juta. Maka jika ditotalkan ini menjadi negatif ya, harusnya negatif 4 juta. Lalu selisih pengeluaran rumusnya yaitu biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dikurangi dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini kita dapat biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya adalah 290 juta. Dan biaya overhead pabrik sesungguhnya 296 juta. Jika dikurangi ini hasilnya menjadi negatif 6 juta. Ini yaitu selisih yang merugikan. Nah, sekian mungkin materi yang kami dapat sampaikan mengenai dasar-dasar dari standar costing. Untuk tim penyangga boleh mengajukan pertanyaan. Kita sepakati ada 4 pertanyaan ya. Silahkan. Kalau dari aku, pertanyaannya itu dampak apa gitu misalnya yang terjadi kalau kita nggak nentuin biaya standar costing. Kita ini dulu paling ya dicatat dulu. Jadi langsung pertanyaan 4 baru nanti kita langsung jawab. Gimana? Boleh. Boleh diulangin tadi. Dampak apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak nentuin biaya standar costing? Dampak yang terjadi bila tidak menghitung biaya standar costing ya. Pertanyaan kedua. Kan itu yang menentukan selisih biaya bahan baku kan ada 2 metode tuh, 1 selisih sama 2 selisih. Nah, itu tadi antara 2 metode itu baik makanya apa? Yang lebih baik pakai metode yang mana gitu ya. Pertanyaan ketiga. Kalau dari aku mah gimana tindakan sebuah perusahaan menyesuaikan si biaya standar kalau ada ketidaksesuaian dengan kondisi operasional nyata. Gimana apa yang dilakukan perusahaan gitu ya jika ada ketidaksesuaian?
Iya, Oke. iya. Antara biaya standar sama operasional nyata. Kalau untuk pertanyaan yang terakhir, yang keempat itu di zaman sekarang, di sekarang ini, ada gak sih perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk mengelola si biaya standar ini? Nah, kalau misal ada, apa ada kelebihan sama kekurangannya gitu. Oke, bentar. Berarti aplikasi ya, masuknya ke aplikasi. Heeh. Baik teman-teman, karena tadi ada beberapa kendala, jadi kita lanjut lagi sekarang. Sekarang sesi untuk tanya jawab ya. Untuk pertanyaan tadi udah ditampung ada 4 pertanyaan. Mau saya disebutkan lagi ya, dibacain lagi pertanyaannya. Yang pertama, apa dampak jika tidak menghitung atau menggunakan biaya standar? Yang kedua, dalam menentukan biaya bahan baku, terdapat 2 metode. Mana yang lebih baik untuk digunakan dan apa alasannya? Terus yang ketiga tadi itu, bagaimana tindakan sebuah perusahaan dalam menyesuaikan biaya standar jika ada ketidaksesuaian dengan kondisi operasional nyata? Nah, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apakah ada perangkat lunak khusus atau aplikasi yang mengelola biaya standar, jika ada, apa kelebihan dan kekurangannya? Dampaknya yaitu jika kita tidak menghitung biaya standar ini atau standar costing, tentunya kita tidak akan empat manfaat yang tadi saya sebutkan. Nah, dampaknya yaitu kalau kita lebih rincikan lagi, yang pertama, kita akan kesulitan perencanaan produksi yang strategi. Karena di sebuah perusahaan, apalagi ini perusahaan manufaktur, kita tuh bakal memproduksi sebuah produk, pastinya kita butuh perencanaan gitu, butuh rencana di awal untuk keberlangsungan panjang. Maka jika kita tidak melakukan atau menghitung biaya standar, akan kesulitan perencanaan produksi gitu. Yang kedua dampaknya yaitu panduan kerja pimpinan dan staf produksi. Ini penting juga ya, karena untuk karyawan-karyawan atau pegawai dalam produksi, nantinya mereka tidak memiliki acuan atau panduan mereka sendiri gitu untuk melakukan produksi tersebut. Jadi tugas dan kewajiban mereka pastinya nanti akan kurang jelas gitu. Nah, mereka juga jadi nggak tahu atau tidak, mereka bingung sendiri apa yang atau berapa target yang harus dicapai dalam biaya yang harus dikeluarkan gitu. Karena kan kalau misalnya kita menghitung biaya standar, jadi kita punya targetnya sendiri untuk memproduksi suatu barang. Nah, dampak yang ketiga yaitu kesulitan dalam mengendalikan kinerja bagian produksi. Nah, ini kesulitan dalam mengevaluasi ya, karena kalau misalnya kita sudah menghitung biaya standar, maka kita akan memiliki perhitungan kita sendiri dan ada juga perhitungan yang sesungguhnya gitu. Nah, kalau misalnya terdapat selisih, itu akan dijadikan evaluasi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tidak menghitung biaya standar ini, kita tidak tahu evaluasi apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya gitu. Pengendalian biaya yang tidak tepat. Pengendalian itu sangat penting ya, karena setiap organisasi, perusahaan atau apapun pasti harus memiliki pengendalian yang cukup baik gitu, karena untuk mendukung atau melakukan apa ya namanya, mengendalikan sebuah rencana-rencana gitu. Jadi rencana itu harus dikendalikan, dan kalau misalnya kita nggak pakai biaya standar, kita akan sulit untuk mengendalikan, jadinya nanti tidak efisien gitu untuk kedepannya. Nah, itu mungkin jawaban yang nomor 1. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Boleh, Anton atau Agung? Saya aja. Untuk pertanyaan kedua, tadi teh apakah ada perangkat lunak khusus aplikasi untuk mengelola biaya standar? Jika ada, apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Saya langsung jawab aja. Ada, yaitu aplikasi NetSuite. Aplikasi NetSuite itu adalah sebuah perangkat lunak
yang berbasis cloud yang menyediakan solusi enterprise resource planning lengkap untuk berbagai kebutuhan bisnis. NetSuite yang dimiliki oleh Oracle menawarkan rangkaian aplikasi yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek operasional mereka, mulai dari akuntansi dan keuangan hingga manajemen inventaris. NetSuite aplikasi memiliki banyak sekali fitur, salah satunya yaitu fitur perhitungan biaya standar. Kelebihan dari fitur standar costing di NetSuite adalah memiliki beberapa kelebihan utama dalam fitur standar costing. Pertama, dari segi akurasi data, sistem ini menyediakan perhitungan otomatis yang mengurangi kesalahan manual dalam perhitungan biaya, serta menawarkan data real-time yang memberikan informasi biaya yang akurat dan up-to-date. Kedua, untuk analisis mendalam, NetSuite menyediakan laporan variance terperinci yang kemungkinan analisis mendalam terhadap penyebab varians biaya. Selain itu, alat visualisasi data seperti dashboard mempermudah pengambilan keputusan ketiga. Dalam hal integrasi yang kuat, NetSuite sebagai ERP terpadu inventaris serta produksi dalam satu platform. Terakhir, dari perspektif efisiensi operasional, otomatisasi data, NetSuite menghemat waktu dan sumber daya dengan mengotomatisasi proses perhitungan dan pelaporan biaya, serta stabilitasnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dari berbagai ukuran. Yang kedua adalah kekurangannya. Kekurangan dari NetSuite itu dari fitur standar costing di NetSuite juga memiliki beberapa kekurangannya, yaitu dari sisi biaya implementasi. Harga untuk implementasi dan lisensi NetSuite bisa sangat mahal, terutama bagi perusahaan kecil. Selain itu, biaya tambahan untuk pelatihannya dan dukungan tambahan dapat meningkat. Dari segi kompleksitas, penggunaan NetSuite memerlukan pelatihan bagi karyawan untuk memanfaatkan fitur secara efektif, dan proses implementasinya bisa menggunakan makan waktu serta sumber daya yang signifikan. Terima kasih. Yang nomor 3 akan disampaikan oleh Anton. Yang pertanyaan terakhir aja dulu. Schedule aja weh. Oke. Ini lagi gak enak badan Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana tindakan sebuah perusahaan dalam menyesuaikan biaya standar jika ada ketidaksesuaian dengan kondisi operasional nyata. Yang itu ya. Nah, jadi sebenarnya kan secara umum sebuah perusahaan itu biasanya memang bukan tidak pernah. Jadi perusahaan itu ketika memperkirakan biaya standar atau memperkirakan perencanaan anggaran atau apapun itu, ketika dibandingkan dengan biaya yang sesungguhnya yang ada di operasional nyata, itu biasanya memang tidak sesuai. Karena mungkin ada beberapa perubahan-perubahan pada saat produksi, makanya bisa aja perhitungan di awal yang diperkirakan oleh perusahaan dengan biaya yang sebenarnya terjadi itu berbeda gitu, tidak sesuai. Nah, ketidaksesuaian ini biasanya terdapat selisih gitu. Namun memang ada beberapa yang akurat, tapi itu jarang terjadi gitu. Nah, ketidaksesuaian itu kan akan menimbulkan selisih. Nah, si selisih ini pertanyaannya itu jika terjadi kasus yang begini, apa yang dilakukan perusahaan gitu kan? Nah, ketika perusahaan memiliki ketidaksesuaian antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya, maka biasanya perusahaan itu melakukan penyesuaian atau adjustment di jurnal atau dicatat juga, perusahaan akan mencatatnya sehingga nanti akan ketahuan selisihnya berapa dan
yang sebenarnya terjadi berapa atau yang diperhitungkan di awal itu berapa. Nah, nanti perusahaannya akan mencatat sesuai dengan ketentuan perusahaan itu sendiri dan menjadikan ini evaluasi untuk kedepannya gitu. Jadi, kenapa ini bisa tidak sesuai, kenapa selalu beda, misalnya mau itu bedanya jauh, bedanya dekat gitu, besar atau kecilnya itu akan dijadikan evaluasi untuk kedepannya gitu. Nah, dievaluasi dan juga dianalisis. Mungkin itu ya untuk jawaban yang nomor 4. Tinggal satu lagi ya, eh, yang Anton. Gimana, udah dapat jawabannya? Udah, Teriska. Oh, boleh. Boleh kita lanjut aja ya. Pertanyaan yang kedua ya. Ya, Teh Aifa. Sok Anton. Dalam menentukan biaya bahan baku terdapat dua metode ya. Iya, Dalam itu. menentukan biaya bahan baku terdapat dua metode yang dapat digunakan. Dari kedua metode tersebut, metode model dua selisih merupakan pilihan yang lebih baik. Alasannya, utamanya adalah karena metode ini memungkinkan kita untuk mengetahui selisih secara lebih rinci. Dengan metode dua selisih, atau kita dapat memisahkan selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. Pemisahan ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bahan baku. Selain itu, metode dua selisih lebih efektif dalam analisis karena memberikan informasi yang lebih mendalam bagi manajemen. Dengan mengetahui secara rinci penyebab selisih biaya bahan baku, perubahan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Cuma segitu kayaknya. Oke, jadi udah kejawab ya semuanya. Gimana Teh Sevia sama Teh Aifa? Kalau dari aku jawabannya udah cukup memuaskan. Makasih banyak udah jawab. Oke. Kalau dari aku juga udah cukup jelas. Oh, mungkin sekian ya untuk presentasinya. Makasih juga untuk tim dari tim penyangga Teh Sepia sama Teh Aifa udah mau berpartisipasi, udah mau dengerin kita juga gitu, udah ngasih pertanyaan. Kalau gitu, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, ketemu di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dari Ah, Kak Agung dan Anton. Ya, Iya, juga ya. sama-sama.